Ilmu pengetahuan tanpa keluhuran budi adalah buta. Inti lambang Universitas 11 Maret divisualisasikan oleh sebuah wiku. Sosok orang pintar dengan praba di pusat wajahnya. Dalam sejarah agama dan pewayangan, praba digunakan oleh orang suci dan bijaksana, mengisyaratkan keluhuran budi dengan pancaran sinar keabadian ilmu pengetahuan yang menerangi untuk kesejahteraan manusia. Universitas 11 Maret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalin saya Indah Puspitasari dengan NIM K84200034. Di sini saya akan memaparkan mengenai materi ruang lingkup pendidikan agama Islam bersama rekan saya Median Farah Indra Murti dengan NIM K84200047. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini diharapkan Anda mampu yang pertama menjelaskan arah pembelajaran pendidikan agama Islam, yang kedua menjelaskan ruang lingkup pendidikan agama Islam, yang ketiga, menjelaskan tema pokok pendidikan agama Islam, dan yang terakhir adalah menjelaskan bahan ajar pendidikan agama Islam. Selanjutnya kita akan masuk ke materi. Yang pertama adalah pengertian dan arah pendidikan agama Islam. Pendidikan agama di sekolah atau madrasah itu diartikan sebagai suatu usaha yang secara sadar dilakukan oleh guru, khususnya guru agama, untuk mempengaruhi anak didiknya agar anak yang bersangkutan tersebut dapat membentuk dirinya sebagai manusia yang beragama Islam. Nah, pemberian pengaruh melalui pendidikan agama Islam di sini tuh diartikan menjadi dua. Jadi ada dua arti ganda. Yang pertama adalah sebagai salah satu sarana agama atau dakwah Islamiyah yang diperlukan bagi pengembangan hidup keagamaan masyarakat yang beragama Islam dan merupakan salah satu kewajiban yang terpikul dalam diri setiap muslim. Arti yang kedua adalah sebagai salah satu sarana pendidikan nasional dalam rangka pencapaian tujuan khususnya mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Artinya yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tujuan ini hanya dapat dibina melalui pengajaran agama yang terencana secara intensif dan efektif, yang pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara yang sekaligus juga menjadi tujuan pengajaran agama itu, di mana tujuannya yaitu pertama membina manusia beragama, yang berarti manusia yang mampu melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam dengan baik dan sempurna, sehingga tercermin pada sikap dan tindakan dalam seluruh hidupnya. Hal ini dalam rangka mencapai kebahagiaan dan kejayaan hidup dunia akhirat. Nah, pendidikan agama Islam pada sekolah dasar, SD atau MI, sekolah lanjutan tingkat pertama SLTP atau MTS, sekolah lanjutan tingkat atas SMU atau MA merupakan bagian integral dari program pengajaran pada setiap jenjang lembaga pendidikan tersebut, serta merupakan usaha bimbingan dan pembinaan guru terhadap peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Islam sehingga menjadi manusia yang takwa dan warga negara yang baik. Nah, untuk lebih singkatnya, pendidikan agama Islam ini berperan yang pertama membentuk manusia Indonesia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menghayati dan mengamalkan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan pribadi maupun di dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga adalah berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan agama, kesehatan jasmani dan rohani. Yang selanjutnya adalah kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
Nah, tujuan dari pendidikan agama yang telah dijelaskan tadi sekaligus menjadi arah pendidikan agama Islam itu sendiri, yaitu dalam rangka pembangunan bangsa dan pengembangan manusia Indonesia seutuhnya. Pendidikan agama itu akan membawa dan mengantar, membina peserta didik menjadi warga negara Indonesia yang baik dan sekaligus umat yang taat beragama. Untuk selanjutnya adalah ruang lingkup dan tema pokok bahan pelajaran pendidikan agama Islam. Ruang lingkup pendidikan agama Islam secara garis besar itu mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam. Di dalam pelaksanaannya, ketiga ruang lingkup tersebut harus dilaksanakan secara menyeluruh dan saling terkait antara satu dan lainnya, bukan secara terpenggal-penggal, karena ketiganya merupakan suatu sistem yang saling terkait satu dan lainnya. Sesuai dengan kodratnya bahwa manusia adalah makhluk sosial, individu yang memerlukan orang lain, yang dimana di dalam kehidupan sehari-harinya selain berhubungan dengan Tuhannya secara langsung, dia juga tidak luput dari bantuan orang lain. Dengan demikian, bahan pelajaran pendidikan agama Islam meliputi pertama, keimanan, kedua, ibadah, ketiga, Al-Quran, keempat, akhlak, kelima, syariah, keenam, muamalah dan tarik. Materi ajarnya yang pertama mengenai Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad SAW sebagai kitab suci. Ini adalah landasan pokok ajaran agama Islam. Yang kedua adalah akhlak. Salah satu tujuan Islam adalah menyebarkan akhlak yang mulia. Nah, Al-Quran sebelumnya itu menjelaskan mengenai akhlak. Akhlak tersebut sebagai prinsip yang harus dijalankan umat Islam. Yang ketiga adalah muamalah dan tarik. Prinsip muamalah ini mengajarkan hubungan yang baik antara manusia, baik dalam keluarga, tetangga, maupun masyarakat yang secara umum. Keempat adalah keimanan. Akidah atau tauhid mengajarkan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir dan takdir. Keenam perkara ini dikenal sebagai rukun iman atau pokok-pokok kepercayaan Islam. Yang selanjutnya adalah ibadah, yaitu tujuan hidup manusia di dunia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah Al-Quran menyebutkan sejumlah ibadah yang wajib dan sunnah dikerjakan umat Islam. Selanjutnya adalah syariat. Al-Quran itu juga berisi mengenai syariat, hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah, sosial, politik, dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai ruang lingkup pendidikan agama Islam itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan hubungan vertikal, yaitu garis tegak lurus antara makhluk hidup dengan kholiknya. Dalam hal ini, hubungan manusia dengan Allah menempati prioritas yang pertama dalam pendidikan agama Islam, karena ia merupakan sentral dasar utama ajaran agama Islam. Dengan demikian, hal itulah yang pertama-tama harus ditanamkan kepada peserta didik. Ruang lingkup program pengajarannya itu mencakup yang pertama segi iman, Islam, dan ihsan. Keimanan dengan pokok-pokok rukun imannya, keislaman dengan pokok-pokok rukun Islamnya, dan keihsanan sebagai hasil perpaduan antara iman dan Islam yang diwujudkan dalam perbuatan kebijakan dalam melaksanakan hubungan dengan Allah. Sebagai alat untuk meresapi keyakinan dan ketundukan kepada Maha Pencipta, maka termasuk ke dalam ruang lingkup ini adalah pelajaran membaca Al-Quran yang sesuai dengan segala aturannya, ibadah, dan keimanan. Materi selanjutnya yaitu hubungan manusia dengan alam. Nah, dalam hubungan manusia dengan alam ini ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu mengenal dan memahami alam.
Mengenal dan memahami alam merupakan kedudukan yang bermanfaat sebagai motivasi dan dapat memanfaatkan alam dengan sebaik mungkin. Dalam konteks ini, memanfaatkan bukan berarti merusak, namun menjaga dengan sebaik mungkin seperti melakukan reboisasi, agar pohon-pohon atau tanaman-tanaman hijau tidak habis dan punah karena terus dimanfaatkan oleh manusia. Yang selanjutnya yaitu pengenalan terhadap alam. Nah, pengenalan terhadap alam ini dapat menimbulkan rasa cinta alam dan memiliki perhatian lebih terhadap alam dan lingkungan sekitarnya. Contohnya, tidak melakukan penebangan hutan sembarangan atau penebangan pohon sembarangan, dan menerapkan penghijauan di lingkungan sekitar, seperti menanam hidroponik, penghijauan, menanam tanaman kecil atau tanaman hias yang dapat memberikan penghijauan di sekitar rumah Anda. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengenalan, pemahaman, dan cinta alam. Merupakan suatu penelitian dan eksperimen sebagai keterampilan, pemahaman, dan sebagai bentuk untuk menjaga alam. Melakukan berbagai cara untuk menjaga, merawat, dan adanya hal tersebut, maka akan menimbulkan kesadaran yang lebih terhadap lingkungan dan terhadap alam sekitarnya. Karena manusia hidup berdampingan dengan alam dan saling memberikan timbal balik yang baik. Oleh karena itu, diharapkan peserta didik dapat memanfaatkan alam dengan sebaik mungkin dan mengerti apa yang diberikan atau kode-kode yang diberikan oleh alam kepada manusia. Pembahasan selanjutnya yaitu kriteria bahan ajar pendidikan agama Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu harus dapat mengisi falsafah negara Pancasila yang berisikan tentang bagaimana Pancasila dan pedoman-pedomannya. Selanjutnya yaitu yang kedua yaitu mengutamakan ajaran yang pokok-pokok atau esensial dan menyeluruh sesuai Al-Quran dan hadis. Hal ini juga disesuaikan dengan tingkatan peserta didik, di mana sampai manakah dan bagaimanakah Al-Quran dan hadis itu dipelajari. Selanjutnya yang ketiga yaitu sesuai dengan tingkat perkembangan anak didik. Disesuaikan semisal SD, SMP maupun SMA. Mungkin ketika SMA akan ada praktek sholat, praktek membaca Al-Quran, dan menerapkan hadis-hadis yang terkandung di dalamnya. Yang keempat yaitu hendaknya disesuaikan dengan lingkungan. Di madrasah ibtidaiyah, hal tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik seperti penyampaian pendidikan agama Islam, seperti adanya pembelajaran bahasa Arab, akhlak, dan fikih, di mana di dalamnya dapat dimanfaatkan untuk penyaluran bagaimana hadis Al-Quran maupun pendidikan tentang Islam disampaikan. Selanjutnya yang kelima yaitu harus bersifat terminal, mencapai tujuan, mengantarkan orang untuk peka terhadap sosialnya, seperti ketika bagaimana pengamalan Pancasila, bagaimana pengamalan pendidikan agama Islam, di mana lingkungan sekitar sangat mempengaruhi, seperti manusia merupakan makhluk yang sosial, di mana manusia tersebut tidak dapat hidup sendiri. Seperti ketika ada orang sakit, maka kita harus menjenguk, membantu, atau mengobati. Ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan, maka kita harus membantu sebisa mungkin. Yang keenam yaitu hendaknya berkesinambungan, terpadu, dan sejalan. Di mana ketika kita melakukan sesuatu, maka kita harus memiliki landasan yang baik, seperti kita mempercayai Al-Quran. Maka oleh karena itu, kita harus mengamalkan isi-isi Al-Quran sesuai bagaimana kita bertindak. Seperti kita harus makan makanan yang halal. Oleh karena itu, kita harus menghindari makanan yang haram. Dan dengan adanya hal tersebut, maka secara tidak langsung kita mengamalkan apa ajaran yang ada di Al-Quran maupun hadis yang kita terapkan. Selanjutnya kita masuk ke dalam perbedaan tema pokok pendidikan agama Islam dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Yang pertama yaitu adanya madrasah ibtidaiyah. Yang pertama memiliki perbedaan yaitu mampu membedakan dan mampu beribadah dengan baik dan tertib. Selanjutnya yang kedua yaitu mampu membaca Al-Quran, di mana hal ini menjadi hal dasar bagi peserta didik untuk dapat memahami Al-Quran. Yang ketiga yaitu membiasakan berakhlak baik.
Contohnya menolong sesama dan mampu mengamalkan isi-isi Al-Quran atau hadis yang sudah diterangkan oleh pendidik di masa madrasah al-ibtidaiyah atau di masa SD. Selanjutnya kita masuk ke dalam jenjang yang kedua, yaitu madrasah sanawiyah atau sering kita sebut dengan SMP. Dalam perbedaan ini, yang pertama yaitu melaksanakan peribadahan serta mampu berzikir dan berdoa. Kedua yaitu membaca Al-Quran dengan benar, seperti sudah tahu dan mampu membedakan mana mat wajib, mana mat lazim, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu terbiasa berakhlak baik. Karena dengan kita berakhlak baik, maka kita akan mengamalkan bagaimana itu hadis, bagaimana Al-Quran, dan dengan begitu kita akan mendapatkan manfaat yang sungguh besar selain pahala. Selanjutnya kita masuk ke dalam jenjang yang ketiga, yaitu madrasah aliyah atau sering kita sebut dengan SMA. Yang pertama yaitu kita diwajibkan taat beribadah, berzikir, berdoa, serta mampu menjadi imam, khususnya bagi laki-laki, di mana di dalamnya kita mengamalkan bagaimana bacaan yang benar, apa bacaan yang digunakan, dan bagaimana dalam kita menyikapinya. Selanjutnya yang kedua yaitu membaca Al-Quran dan menghayati kandungan dan maknanya. Setelah kita tadi di madrasah sanawiyah kita mampu membaca Al-Quran dengan benar, selanjutnya di madrasah aliyah kita mampu mengamalkan dan mengerti apa kandungan makna dalam setiap kata dalam Al-Quran. Dengan begitu kita akan lebih tertarik apa itu Al-Quran, bagaimana isinya, dan bagaimana mengamalkannya. Selanjutnya yang ketiga yaitu menerapkan muamalah dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, di mana kita dapat melakukannya dengan hal-hal kecil seperti menyingkirkan batu di jalan, membuang sampah pada tempatnya, sehingga kita akan lebih membantu petugas kebersihan. Dengan begitu, kita akan mengamalkan apa yang ada dalam hadis dan Al-Quran yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang makna kandungan dalam Al-Quran maupun hadis. Selanjutnya yang terakhir yaitu siswa mampu memiliki akhlak yang mulia. Sekian, terima kasih. Apabila dari kelompok kami banyak kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.